mengupdate kembali progres perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Progres pembangunan infrastruktur dasar di IKN terkini telah mencapai 60% lebih. Infrastruktur dasar tersebut yang tengah dibangun ialah mulai dari jalan tol, bendungan, perkantoran pemerintahan, sumbu kebangsaan, kantor dan istana presiden hingga rumah hunian untuk menteri. Sementara itu, sejumlah proyek yang ditargetkan rampung untuk di pertengahan 2024 adalah kantor dan istana kepresidenan, 4 kantor Kemenko Perekonomian, serta tower rusun ASN sejumlah 12 unit. Otorita IKN menyebutkan bahwa saat ini tengah memproses 9 proyek investasi kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU untuk membangun IKN Nusantara, di mana nilai investasinya dari total 9 proyek tersebut ialah 55 triliun rupiah. Adapun pada tahap awal investasi tersebut akan ditujukan untuk pembangunan tower hunian ASN IKN. Sebelumnya sempat diberitakan bahwa telah ada sejumlah investor luar negeri yang telah menyatakan komitmennya untuk membangun tower ASN di IKN ini. Investor-investor asing tersebut ialah City Construction, perusahaan asal Cina, yang akan garap 60 tower untuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Perusahaan ini tergabung dalam konsorsium Nusantara bersama PT Rhys Jadson Brownfield Nusantara, di mana dilaporkan konsorsium akan berinvestasi sebesar 30,8 triliun rupiah. Lalu ada juga 2 perusahaan asal Malaysia, IJM Corporation Berhad yang akan garap 20 tower hunian ASN, serta Maxim Properties yang akan garap proyek 10 tower hunian ASN. Dikatakan bahwa keduanya didorong untuk melaksanakan groundbreaking pada 2024. Selain investor asing, tentu investor dalam negeri juga ikut berinvestasi pada proyek ini. Yang telah tercatat akan garap tower hunian ASN ini adalah Summarecon dengan 6 tower, Trinity Land dengan 8 tower, Nindya Carrier dengan 8 tower, Intiland dengan 41 tower dan 109 unit rumah tapak, serta Ciputra dengan 10 tower dan 20 unit rumah tapak. Telah dicatat bahwa hingga awal Desember 2023, OIKN telah menerima 323 letter of intent dengan sektor barang dan jasa, 64 letter of intent, sektor energi 53 letter of intent, dan sektor properti sebanyak 38 letter of intent. Sehubungan dengan meningkatnya proyek di IKN, kebutuhan material juga ikut bertumbuh ke atas, salah satunya beton jadi atau ready mix. PT Waskita Beton Precast Tbk sebagai produsen menjadi salah satu penyuplai untuk proyek-proyek besar di IKN. Presiden Direktur Waskita Beton mengatakan bahwa produksi ready mix perusahaan untuk IKN ini didukung oleh adanya 3 batching plant yang dimiliki Waskita Beton di area sekitar IKN. Secara rinci per 17 November 2023 lalu, Waskita Beton melaporkan progres suplai untuk proyek pembangunan gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung kawasan Istana Kepresidenan RI sebesar 57,12%, proyek gedung Kemenko 3-4 sebesar 39,44%, proyek jalan kerja logistik IKN KIPP Lingkar Sepaku segmen 4 sebesar 80,20%, proyek IPAL KIPP sebesar 94%, proyek jalan sumbu kebangsaan tahap 1 sebesar 44,40%, proyek pembangunan jaringan perpipaan transmisi air minum sebesar 81%, dan proyek jalan sumbu kebangsaan sisi timur dan barat sebesar 63,43%. Selanjutnya juga ada untuk 2 kontrak baru, yakni proyek jalan feeder distrik IKN sebesar 2% dan proyek pembangunan rusun ASN sebesar 1,8%. Dikatakan oleh Vice President of Corporate Secretary Fandi Dewanto, total progress supply batching plan Sepaku untuk proyek-proyek tersebut capai 57,69% dengan total nilai kontrak seluruh proyek sebesar 286,97 miliar rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!